Assalamualaikum, bertemu lagi dengan Hadis Kada. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas source code project Modbus to MySQL database. Kali ini kita akan membahas dua buah project yang kurang lebih sama. Yang pertama MySQL application 1 dan yang kedua adalah MySQL application 2. Untuk MySQL aplikasi 1 ini datanya diambil dari Modbus TCP, sedangkan yang kedua diambil dari Modbus RTU dengan bahasanya Visual Basic. Jadi kita gabung saja nanti ini file projectnya nanti saya gabung dan teman-teman bisa download karena memang isinya kurang lebih sama, hanya berbeda protokolnya saja. Oke, kita buka saja yang pertama, aplikasi yang MySQL aplikasi 1. Seperti ini tampilan formnya. Jadi ada text box, beberapa text box untuk setting konfigurasi koneksi ke MySQL-nya. Ada server, database, username dan password. Ada tombol untuk tes koneksinya, lalu ada text box untuk data register Modbus yang terbaca. Ada 3 register yang kita baca. Tombol untuk insert ke database, khususnya ini untuk manual insert. Nah, kalau di bawahnya ini ada group box untuk Modbus loggernya. Ini ada parameter IP, port, interval, dan register, start registernya. Ada tombol untuk start. Jadi ketika tombolnya di start, maka ada timernya akan mulai untuk nge-log setiap 1 detik sekali di sini. Akan menyimpan data register 1, 2, dan 3 ke MySQL ini. Begitu. Yang di project yang kedua juga mirip, bedanya hanya di sini. Jadi untuk MySQL-nya sama, bagian atasnya sama. Tapi untuk bagian Modbus loggernya di sini bedanya dia karena dia serial, jadi dia pakai parameternya port, baud rate, yang lainnya sama. Oke, kita langsung coba saja. Jadi pertama kali sebelum menjalankan aplikasi, kita harus buat dulu tabel MySQL-nya. Jadi teman-teman buka MySQL seperti ini tampilan MySQL saya pakai aplikasi MySQL Workbench untuk masuk ke database MySQL-nya. Jadi saya punya database namanya DBS Kada. Terus saya buat tabel namanya TBL Modbus dengan konfigurasi kolomnya seperti ini. Jadi ada kolom sebentar. Kolomnya ada ID, tipenya big integer, date time, reg 1, reg 2, dan reg 3. Ada 3 data register yang kita mau simpan di sini. Teman-teman kalau datanya beda tinggal tambah saja reg sampai reg berapa terserah teman-teman. Nah, ini ID, date time, dan register data registernya di sini. Ini database-nya, tabelnya seperti ini. Ini saya sudah ada beberapa data di sini. Contohnya seperti ini, ID, date time, nilai registernya. Ini ID ini isinya adalah tahun, bulan, tanggal, jam, detik, menit, dan detik. Jadi ini agar kita lebih mudah dalam mengindeks data di tabelnya gitu. Nanti jadi pas query-nya lebih mudah. Jadi kita pakai ID integer dan yang isinya adalah data-data tanggal dan waktunya. Oke, tabelnya kalau tabelnya sudah dibuat, kita bisa langsung menjalankan aplikasinya. Aplikasi yang kita jalankan, kita coba yang TCP saja. Kita coba jalankan. Lalu kita tidak lupa kita jalankan juga Modbus simulatornya. Saya pakai Modbus HD TCP server.
Saya start. Ini aplikasi MySQL Logger kita. Ini adalah Modbus-nya. Nah, ini kita coba di tes connection dulu. Sukses, berarti koneksi kita parameternya benar. Jadi kalau misalnya parameternya salah, misalnya usernya seperti ini, saya coba tes error authentication. Jadi ini kalau saya isi dengan data-data yang benar, maka ketika tes koneksi sukses gitu. Ini kalau kita mau nambah manual, misalnya saya kasih 1, 2, 3. Untuk mengetes apakah kita berhasil menginsert data ke database MySQL-nya. Terus kita periksa di bagian MySQL-nya. Kita bisa urutkan ini. Kita bisa urutkan. Jadi kita bisa urutkan lagi berdasarkan ID. Yang ada yang paling baru. Nah, ini udah masuk nih 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6 tanggalnya, tanggal hari ini, jam hari ini. Oke, berarti sudah berhasil. Nah, sekarang kita coba untuk Modbus Loggernya. Kita coba start. Nah, kita anggap saja biar tidak terlalu banyak datanya, setiap 5 detik kita start. Nah, maka datanya yang di sini yang di textbox reg 1, 2, dan 3 ini adalah data Modbus real time-nya. Jadi ketika saya rubah, ini kan reg 100 ya. Ketika saya rubah misalnya datanya, maka setiap 5 detik sekali dia akan membaca datanya dan menglog ke MySQL. Ini ada sedikit pergeseran sih. Jadi kalau seperti ini berarti ini aja. Oke, kita lihat di MySQL-nya. Kita eksekusi lagi. Nah, ini sudah masuk datanya. Jadi dari mulai baris ini dia sudah ngelog. Nah, ketika dia ada perubahan dia ngelog. Nah, ini di sini ada timestamp-nya 30, 35, 40, 45, 50. Jadi ini setiap 5 detik sekali. Nah, kalau kita misalnya mau pendek, bisa kita tinggal ubah. Saya mau 1 detik sekali aja ya. Kita stop dulu. Registernya misalnya mau dirubah dari register 1 start. Nah, maka nilainya 0. Misalnya ini saya rubah 1, 2. Ini juga ada pergeseran sih. Saya ganti jadi 20, 30, 40. Nah, ini di sini MySQL-nya kita cek semuanya sudah terekam di sini, terrecord semuanya. Oke. Itu untuk MySQL Loggernya dari Modbus TCP. Nah, kalau mau coba yang Modbus yang kedua, yang port ini intinya sama saja, cuman yang beda hanya koneksi Modbus saja. Itu untuk mengenai isi source code-nya kita pakai bahasa C. Teman-teman bisa explore sendiri, pelajari sendiri. Jadi intinya kita import library-nya ada 2, ada import dari MySQL dan import library isi Modbus. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada isi Modbus dan MySQL. Isi Modbus ini diinstal dari NuGet package ya, seperti yang sebelumnya kita bahas. Kalau MySQL ini diimportnya dari bukan dari NuGet, tapi dari ini sini ada reference di sini langsung. Ada reference terus nanti dicari MySQL. Oke, demikian sharing source code kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan sampai jumpa pada sesi sharing source code selanjutnya, insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.